Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel 3 Film Seminggu, di mana kita akan mengupas 3 film dalam seminggu. Kali ini, 3 Film Seminggu akan mengajak kalian untuk mengupas satu film yang sangat kental nuansa misterinya, yaitu Shutter Island. By the way, film ini masih ada di Netflix ya. Film yang dirilis di tahun 2010 ini disutradarai oleh Martin Scorsese, dengan Leonardo DiCaprio berperan sebagai seorang detektif bernama Edward Teddy Daniels yang ditugaskan menyelidiki seorang pasien yang hilang di sebuah rumah sakit di Boston. Anyway, disclaimer on ya, video ini akan berisi full spoiler seperti biasa. Nah, buat yang belum nonton, jangan khawatir. Gua akan mencoba menceritakan dulu filmnya sebelum gua review kok. Tentunya dengan lebih singkat ya. Shutter Island dibuka dengan sebuah kapal berisi Teddy dan Chuck, duo detektif yang dikirim ke sebuah rumah sakit yang bernama Shutter Island Ashcliffe Hospital di Boston. Teddy saat itu mabuk laut dan merasa tidak enak badan. Saat itu kapten kapal berkata bahwa akan ada badai. Sesampainya mereka di Ashcliffe Hospital, mereka disambut oleh wakil sipir bernama Macpherson dan para anak buahnya dengan bersenjata lengkap untuk dibawa menghadap kepala rumah sakit Dr. Cowley. Namun sebelum itu, Teddy dan Chuck harus menyerahkan dulu senjata mereka. Saat di perjalanan menuju kantor Dr. Cowley, ada beberapa pasien rumah sakit itu yang melambai-lambai ke arah Teddy. Bahkan ada juga yang memberinya isyarat untuk diam. Dr. Cowley menyambut kedatangan Marshall, Teddy, dan Chuck di ruangannya dan menjelaskan duduk perkara tentang seorang pasien yang sangat berbahaya bernama Rachel Solando yang kabur dari rumah sakit itu. Sebelumnya, ia membunuh 3 orang anaknya dengan cara menenggelamkan mereka di danau belakang rumahnya. Saat melihat foto Rachel, tiba-tiba Teddy mendapat sebuah penglihatan tentang beberapa orang yang mati membeku. Lalu Teddy meminta aspirin kepada Dr. Cowley. Teddy dan Chuck mencoba menginvestigasi kamar Rachel yang nampak normal, tidak ada kerusakan apa-apa. Namun, Teddy kemudian menemukan sebuah catatan kecil yang diselipkan di bawah kayu yang bertuliskan The Law of Four. Who is 67? Saat itu tidak ada yang mengerti maksud kode-kode itu. Teddy meminta kepada Dr. Cowley untuk mengumpulkan para staf, perawat, siapapun yang bekerja di sana untuk ia interogasi, karena ia mencium ada kerjasama antara Rachel dengan staf rumah sakit itu. Saat Teddy dan Chuck melihat-lihat daerah sekitar rumah sakit dan menemukan sebuah lighthouse tua yang digunakan untuk fasilitas pengolahan limbah. Setelah itu, mereka semua berkumpul untuk menginterogasi para staf rumah sakit tentang aktivitas-aktivitas Rachel pada hari itu, dan menemukan bahwa ia mengikuti sebuah sesi terapi grup bersama Dr. Sheehan. Namun mereka tidak bisa menanyakan Dr. Sheehan karena ia sedang pergi berlibur dan jalur komunikasi rumah sakit mengalami gangguan karena ada badai. Sesudah itu, mereka bertemu dengan Dr. Cowley untuk berbincang-bincang dan bertemu dengan teman Dr. Cowley, yaitu Dr. Naring, yang mengetahui latar belakang Teddy, yang adalah seorang tentara. Ketika Teddy mengajukan kebutuhannya akan data-data Dr. Sheehan, Dr. Naring langsung menolaknya. Teddy kesal dan mengancam pulang besok harinya karena tidak mendapat support dari pihak rumah sakit. Saat Teddy tidur, ia bermimpi tentang istrinya yang berkata bahwa Rachel dan Ladies masih ada di situ dan meminta Teddy untuk melepaskan dirinya. Teddy kemudian terbangun. Sesudah itu, ia menemui Dr. Cowley untuk meminta kesempatan interview para pasien yang ada di terapi grup bersama Rachel. Pertama, pasien pria yang bernama Peter yang melukai perawat ayahnya dan membuatnya cacat seumur hidup. Ketika ditanya mengenai Rachel Solando, ia berkata bahwa Rachel Solando harus diberikan gas beracun karena tega menenggelamkan anaknya sendiri. Mendengar hal itu, Teddy seperti triggered gitu. Pasien berikutnya bernama Kearns, yang membunuh suaminya dengan kapak karena memukulinya dan berselingkuh. Teddy menanyakannya tentang Rachel Solando dan jawabannya sama dengan penjelasan Dr. Cowley. Setelah Teddy menanyakan tentang Dr. Sheehan, Kearns meminta minum kepada Chuck. Saat Chuck mengambil air minum untuk dirinya, Kearns mengambil buku catatan Teddy dengan cepat dan menuliskan sesuatu, lalu mengembalikan buku itu segera sebelum Chuck kembali. Sesudah itu, Teddy bertanya tentang Andrew Ladies, namun Kearns langsung ketakutan dan pergi.
Chuck menanyakan siapa Andrew Ladis kepada Teddy, dan kenapa Teddy penasaran sekali dengannya. Teddy kemudian menjawab bahwa Andrew Ladis adalah petugas maintenance di apartemennya yang membakar apartemennya dan membunuh istrinya. Setelah itu dia masuk penjara dan dipindahkan ke rumah sakit itu, namun kemudian menghilang. Mereka berusaha mencari makamnya di situ, juga tidak ada. Semua data tentang Ladis pun menghilang. Di tengah-tengah proses pencarian itu, Chuck bertanya kepada Teddy apa yang dikatakan oleh Kearns saat dirinya mengambil air minum. Teddy kemudian menunjukkan tulisan Kearns, "Run." Hujan semakin deras. Mereka akhirnya berteduh di suatu gedung dekat makam situ. Chuck bertanya apakah dia akan membunuh Ladis ketika menemukannya. Teddy menjawab tidak. Lalu kita mendapat penglihatan sebuah kamp konsentrasi Nazi di Dachau saat Teddy masih menjadi tentara. Ia melihat begitu banyak mayat bergelimpangan di luarnya. Namun mereka terpaksa membunuh semua penjaga di situ karena ada seorang yang berusaha untuk kabur. Dan Teddy tidak mau hal itu terulang lagi. Mendengar hal itu, Chuck jadi bingung. Ia bertanya, jadi tujuan Teddy mencari Ladis itu untuk apa? Teddy kemudian berkata bahwa ada proyek eksperimental yang melibatkan pikiran manusia yang sedang dilakukan rumah sakit itu. Dan Teddy bertekad ingin membongkarnya setelah ia bertemu dengan salah satu mantan pasien situ yang bernama George Noyce. Mendengar hal itu, Chuck membalasnya dengan dugaan bagaimana kalau sebenarnya kasus ini hanyalah rekayasa rumah sakit ini untuk memancing Teddy untuk datang ke rumah sakit itu. Nah, setelah itu mereka dijemput oleh McPherson karena Dr. Cowley memanggil mereka. Saat itu, Dr. Cowley sedang meeting dengan beberapa orang, termasuk Dr. Naring. Mereka sudah mempertimbangkan perpindahan semua pasien dengan jumlah 66 orang ke tempat lain karena sedang ada badai di situ. Teddy kemudian memotong perbincangan mereka dengan berkata bahwa di catatan Rachel Solando ditulis bahwa ada pasien ke-67. Dr. Cowley kemudian mengalihkan topik dan berkata bahwa Rachel Solando sudah ditemukan. Mereka langsung ke kamar Rachel Solando dan menemukan dirinya. Teddy menanyakan kemana ia pergi. Rachel menjawab, dia membuatkan sarapan untuk suami dan anaknya, lalu mengantar anak-anaknya ke sekolah. Dan sudah itu, dia berenang di danau. Rachel lalu memeluk Teddy dan menyangka dirinya Jim, suaminya. Lalu mendorongnya dengan kasar. Lalu mereka dipisahkan oleh para penjaga di situ. Teddy dan Chuck kemudian ke ruangan Dr. Cowley. Teddy mulai berkata bahwa ruangan itu terang sekali dan dia merasakan migrain. Dr. Cowley kemudian memberinya obat dan membawanya kembali ke ruangan untuk istirahat. Teddy kembali bermimpi tentang kamp konsentrasi. Namun kali ini ada yang berbeda. Di antara sekian banyaknya mayat, ia melihat Rachel Solando dan seorang anak perempuan di situ. Kemudian anak itu membuka mata lalu berkata, "Seharusnya kamu bisa menyelamatkan aku. Seharusnya kamu bisa menyelamatkan kita semua." Sesudah itu, Teddy masuk ke sebuah ruangan yang mirip dengan ruangan Dr. Naring. Akhirnya ia menemukan seseorang yang selama dia cari, Ladis. Namun setelah Ladis menyulut rokok Teddy, ia berubah menjadi Chuck. Lalu tiba-tiba ada suara teriakan. Itu Rachel yang berlumuran darah dan meminta bantuan Teddy untuk membawa 3 anaknya. Teddy membawa salah satu anaknya ke sebuah danau dan menenggelamkannya. Namun matanya terbuka. Lalu Teddy terbangun dan melihat istrinya masuk ke ruangan. Lalu Teddy dibangunkan oleh Chuck. Situasi chaos karena generatornya rusak dan pasien-pasien itu lepas karena listriknya mati. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Teddy dan Chuck untuk menyelinap ke salah satu gedung yang berisi pasien-pasien paling berbahaya di situ, yaitu gedung C. Mereka dikagetkan oleh salah satu pasien bernama Bellings yang mengajak Teddy bermain tag. Lalu Bellings yang mengira Teddy salah satu penjaga karena bajunya memintanya untuk tidak melepaskannya. Namun Teddy menghajar Bellings hingga babak belur. Beruntung Chuck dan penjaga yang lainnya datang tepat waktu dan memisahkan mereka. Kemudian Chuck dan penjaga itu membawa Bellings untuk mengobati lukanya. Teddy yang penasaran dengan keberadaan Ladis masuk makin dalam ke dalam gedung C. Dan ia mulai mendengar ada yang memanggil-manggil Ladis. Ternyata George Noyce ada di situ. Namun wajahnya babak belur. Ketika ditanya, ia bilang bahwa yang melakukan itu semua adalah Teddy. Kemudian George berkata bahwa orang yang Teddy cari ada di Lighthouse. Teddy juga harus melupakan istrinya Dolores, kalau tidak, ia tidak akan bisa pergi dari situ. George juga bilang bahwa Teddy tidak memiliki partner. Hal itu kemudian membuat Teddy jadi sedikit tidak percaya kepada Chuck.
Setelah Teddy selesai berdialog dengan George, ia keluar dari gedung C dan mendapati Chuck. Teddy mempertanyakan Chuck dari mana saja. Chuck bilang dia habis mengecek data pasien dan menemukan data Andrew Ladies. Lalu Teddy berkata bahwa ia harus ke Lighthouse. Chuck melarang Teddy dengan alasan keselamatan, namun Teddy bersikeras tetap ingin ke sana, sendirian. Teddy mencoba untuk mengambil jalan memutar, tapi ia tidak menemukan jalannya. Saat ia kembali, Chuck sudah tidak ada di situ. Namun ia melihat rokok Chuck ada di situ. Ketika ia melihat ke bawah, ia melihat tubuh Chuck ada di sana. Teddy kemudian panik, memanggil-manggil Chuck, namun tidak ada balasan. Teddy yang berusaha turun, tiba-tiba ada dokumen Ladies yang terbang tertiup angin. Teddy hampir terpleset karena mencoba mengambil dokumen itu. Akhirnya ia berhasil turun dan mendapati itu bukan Chuck, hanya sebuah batu. Teddy semakin bingung. Saat itu, ia melihat ada sebuah cahaya yang keluar dari goa dekat situ. Sesampainya ia di goa itu, ternyata ada seorang wanita di sana. Dia adalah Rachel Solando yang sesungguhnya. Ia dulunya seorang dokter yang menentang proyek eksperimen terhadap manusia yang dilakukan oleh rumah sakit itu. Rachel Solando juga bilang bahwa semua obat, minuman, hingga makanan di rumah sakit itu semuanya mengandung zat berbahaya. Dan semua orang di rumah sakit itu tahu akan hal itu, termasuk para penjaga dan lain-lainnya. Paginya Teddy dibangunkan oleh Rachel dan disuruh untuk pergi, karena ia tidak mau tertangkap karena orang-orang yang mencari Teddy. Setelah itu, Teddy bertemu dengan kepala sipir yang menjemputnya dan mengajaknya mengobrol. Ia berkata bahwa ia tahu Teddy siapa, dan segala hal tentang latar belakang dirinya. Setelah Teddy kembali, Dr. Cowley menemuinya dan bertanya dari mana saja dia. Teddy menjawab, ia habis berkeliling. Teddy kemudian menanyakan kemana partnernya Chuck. Dr. Cowley menjawabnya, dia tidak punya partner. Dia datang sendiri. Dr. Cowley juga bilang bahwa ada seorang pria yang tidak dikenal menerobos masuk gedung C kemarin dan mengobrol dengan salah satu pasien skizofrenia bernama George Noyce. Teddy kemudian mandi dan menyadari bahwa tremornya makin parah. Ia sudah tidak punya waktu lagi. Ia harus menyelamatkan Chuck di lighthouse itu. Ia menyelinap namun kemudian bertemu dengan Dr. Naring yang hampir menyuntikkannya dengan obat penenang. Beruntung ia berhasil menyekapnya terlebih dahulu dan menyuntikkan obat itu ke Dr. Naring. Lalu dia pergi. Di perjalanannya ke lighthouse, ia menemukan sebuah mobil berwarna merah. Namun ia terus melihat sosok istrinya yang ia tahu sudah mati. Ia kemudian meledakkan mobil itu untuk mengalihkan perhatian orang-orang supaya ia bisa pergi ke lighthouse. Ia berenang dan melumpuhkan salah satu penjaganya dan berhasil masuk. Lighthouse itu kosong. Tangga demi tangga ia naiki. Ia memasuki beberapa ruangan namun kosong semua. Hingga ia mendengar sesuatu dari dalam ruangan di lantai paling atas. Yang membuka ruangan itu ternyata sudah ada Dr. Cowley di situ. Ia meminta Teddy untuk duduk dan berkata, tremornya makin parah. Ia juga menanyakan halusinasinya. Dr. Cowley kemudian mengangkat teleponnya dan berkata bahwa Teddy sudah di situ. Teddy berkata ia bertemu dengan Rachel Solando yang asli, dan ia bilang tentang neuroleptics karena apapun yang ia konsumsi selama di sana. Dr. Cowley kemudian berkata bahwa tidak ada yang namanya Rachel Solando. Ia pun menjelaskan tentang The Law of Four yang tertulis di catatan yang ditemukan di kamar Rachel Solando. Edward Daniels adalah anagram dari Andrew Ladies, sementara Rachel Solando adalah anagram dari Dolores Chanel, istri Andrew Ladies. Teddy adalah Andrew Ladies. Ia adalah pasien di Ashcliffe sejak 2 tahun lalu. Ia adalah pasien ke-67. Dan tremor yang diderita oleh Andrew adalah karena dia tidak mengkonsumsi obat chlorpromazine selama 2 hari ini. Obat itu berguna supaya Andrew tidak mengalami halusinasi-halusinasi. Setelah itu, Chuck masuk. Andrew yang mencurigai dirinya kemudian bertanya siapa dirinya. Chuck kemudian berkata bahwa dia adalah psikiatris yang menangani Andrew selama 2 tahun ini. Ternyata dia adalah Dr. Sheehan. Dan Dr. Cowley bilang bahwa semua sandiwara ini adalah dia yang membuatnya untuk mengembalikan ingatan-ingatan Andrew. Dan kalau proyek ini gagal, maka proyek ini akan ditutup. Andrew tidak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya Dolores yang membakar apartemennya. Andrew juga yang tidak mendengarkan kata orang-orang tentang istrinya, kemudian pindah ke rumah terpencil di samping danau, hingga kemudian Dolores jugalah yang membunuh anak-anaknya. Andrew yang tidak terima mencekik Dr. Sheehan. Kemudian Dr. Cowley memperlihatkan foto-foto anaknya hingga foto terakhir. Anak perempuan yang terus muncul di mimpinya dan berkata bahwa seharusnya dia bisa menyelamatkannya. Anak itu bernama Rachel. Lalu Rachel dan Dolores muncul.
dan Rachel mencoba untuk menggenggam tangan ayahnya. Hari itu, pukul 2 siang, Andrew kembali dari kerjanya. Ia memanggil-manggil Dolores namun tidak ada balasan. Sampai ia ke danau belakang rumahnya dan menemukan istrinya sedang terduduk di situ. Ia memanggil Dolores, kemudian Dolores menoleh dan berjalan ke arahnya dengan basah kuyup. Andrew tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia kemudian bertanya, di mana anak-anak? Dolores menjawab bahwa mereka semua sedang sekolah. Andrew berkata bahwa tidak ada sekolah di hari Sabtu. Sesudah itu, dia melihat ada sesuatu yang mengambang di danaunya. Ia berlari dan mendapati anak-anaknya sudah mati tenggelam di danau itu. Dolores kemudian berkata bahwa anak-anaknya bisa dijadikan boneka hidup. Andrew yang sangat marah akhirnya menembak mati istrinya. Andrew terbangun sambil memanggil-manggil Rachel. Sudah ada Dr. Cowley, Dr. Sheehan, perawat yang berpura-pura menjadi Rachel Solando, dan kepala sipir di kamar Andrew. Dr. Cowley menanyakan Andrew kenapa dia di situ. Andrew menjawabnya karena ia membunuh istrinya, karena istrinya membunuh anak-anaknya. Andrew sadar dan tahu semua yang dia lakukan. Setelah itu, Andrew yang sedang duduk sendirian dihampiri oleh Dr. Sheehan yang berpura-pura menjadi Chuck, menawarinya rokok. Andrew memanggilnya Chuck lagi. Dr. Sheehan kemudian menoleh ke Dr. Cowley dan memberikan sinyal bahwa proyeknya gagal karena Andrew tetap menjadi Edward Daniels, seorang detektif yang ingin membongkar rahasia rumah sakit Ashcliffe. Andrew kemudian berkata, mana yang lebih parah? Hidup sebagai monster atau mati sebagai orang baik? Mendengar itu Dr. Sheehan kaget sekali. Namun kemudian Andrew dijemput. Ending film Shutter Island memang sedikit membingungkan ya. Jadi dia tuh Edward Daniels yang bekerja sebagai detektif yang ke Ashcliffe guna menyelidiki hilangnya Rachel Solando, atau dia adalah Andrew Ladis, seorang pasien rumah sakit yang mengalami trauma begitu besar sehingga dia tidak bisa menerima kenyataan. Yuk, kita teliti satu persatu. Film dibuka dengan sebuah scene di sebuah kapal. Andrew Ladis mual karena mabuk laut. Di scene ini sebenarnya sudah cukup jelas bahwa dia adalah Andrew Ladis yang trauma dengan air karena istrinya menenggelamkan anak-anaknya di danau belakang rumahnya. Saat dia mencuci wajahnya, juga kita bisa melihat dirinya dan kaca yang sering dipakai untuk menggambarkan split personality. Dalam hal ini, Andrew yang kepribadiannya terpecah karena dia tidak bisa menerima kenyataan. Lalu saat mereka sampai di Ashcliffe, semua penjaga terlihat sangat siaga karena Andrew adalah pasien paling berbahaya di situ, yang 2 minggu lalu memukuli George Noyce karena memanggilnya dengan ladies. Di perjalanan juga Andrew berkata bahwa ia familiar dengan tempat itu, karena dia adalah pasien di situ. Dr. Sheehan yang terlihat kesulitan saat mencabut pistolnya juga bertanda bahwa dia bukan polisi atau detektif. Saat Andrew melangkah masuk, juga ia disapa dengan 2 orang pasien di situ yang menyadari bahwa itu Andrew. Di beberapa scene juga Dr. Sheehan terlihat terus melakukan eye contact dengan Dr. Cowley. Begitu juga dengan Dr. Cowley kepada Dr. Sheehan. Saat polisi-polisi melakukan pencarian terhadap Rachel Solando, terlihat beberapa dari mereka cuma duduk-duduk aja, nggak ngapa-ngapain. Karena mereka tahu itu semua cuma sandiwara, tidak ada pasien yang hilang. Saat interview staf, juga para staf tidak menanggapi Andrew dengan serius. Saat mereka mengunjungi kantor Dr. Cowley dan bertemu dengan Dr. Naring, musik yang dinyalakan adalah musik yang sama saat dirinya berjumpa dengan ladies di mimpinya. Dan setelah gua riset sedikit, Gustav Mahler adalah seorang Jewish, jadi tidak mungkin lagunya disetel di sebuah camp konsentrasi Nazi. Jadi kecil kemungkinan ingatan-ingatannya tentang dirinya dulu adalah seorang tentara itu benar. Saat interview pasien, di belakang pasien selalu terlihat penjaga. Begitu juga dengan Teddy. Namun tidak untuk Chuck, karena dia adalah Dr. Sheehan. Namun Teddy adalah Andrew, pasien di rumah sakit itu. Dan kita juga bisa melihat salah satu hint paling jelas adalah ketika interview Mrs. Kearns saat ia meminum airnya. Kita tidak bisa melihat gelasnya, karena itu perspektif Teddy yang trauma dengan air. Namun saat kamera pindah ke perspektif Kearns, di situ ada gelasnya. Rasanya sih itu aja ya yang bisa gue point out. Kalau ada yang kelewat, bisa banget nih disampaikan di kolom komentar ya. Oke, dengan begitu banyaknya hint yang dari awal diplanting oleh sang sutradara legendaris Martin Scorsese, tapi kenapa kita nggak ngeh ya kalau Teddy itu Andrew? Menurut gua, itu adalah kekuatan dari filmmaking dan skrip yang bagus. Kita udah terlanjur ke bawah tuh sama alur ceritanya.
Ditambah dengan musik yang selalu mendorong kita untuk maju dan sinematografi yang bikin kita nggak bisa melepaskan pandangan kita dari Teddy dan semua hal-hal sekitarnya yang diinvestigasi. Pertama gue nonton film ini tuh kalau nggak salah 2 sampai 3 tahun lalu deh. Dan asli, kena banget gue sama plot twistnya. Udah susah-susah nyari ladies, taunya dirinya sendiri. Tapi satu hal yang bikin gue selalu ingat sama film ini tuh jujur ada di endingnya. Waktu Andrew nanya ke Dr. Sheehan. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? Jadi proyek sandiwara itu berhasil nggak? Kalau yang gue tangkap ya, sebenarnya berhasil. Andrew Ladis udah sadar penuh kalau dia yang membunuh istrinya, karena istrinya membunuh anak-anaknya. Tapi kemudian dia lebih memilih untuk mati sebagai orang baik, daripada hidup terus, tapi dihantui oleh masa lalunya yang kelam. Nah, kalau menurut lo sendiri gimana? Which is better? To live as a monster, or to die as a good man? Sekarang kita masuk ke sesi scoring. Menurut 3 film seminggu, film Shutter Island pantas mendapatkan skor 8,5. Sekian review film Shutter Island. Terima kasih sudah menonton 3 film seminggu review film episode 19, Shutter Island. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan kalau ada review film lainnya. Thank you!